Sebelum kita ibadah hari ini, kakak akan mengajak kalian untuk bermain games. Kakak akan mengajak kalian bermain games. Siapakah aku? Nanti kakak akan sebutin ciri-ciri, bisa tumbuhan atau hewan. Nah, nanti kalian tebak ya. Nah, oke, kita masuk ya. Satu dulu. Aku memiliki 4 kaki. Aku memiliki bulu yang tebal dan berwarna putih. Aku berbunyi B. Siapakah aku? Dari siapa yang bisa tebak? Aku hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Siapa? Ya, domba. Yeay. Nah, yang bisa jawab semangat ya. Masih ada kesempatan kok. Oke? Nah, kita masuk yang kedua ya. Nah, aku berwarna-warni. Aku sangat disukai oleh lebah atau kupu-kupu. Aku suka ada di taman. Nah, siapakah aku? Ayo, siapa bisa tebak? Ya, kita hitung lagi sampai 3 ya. 1, 2, 3. Siapa? Ya, bunga. Yeay. Selamat ya yang bisa jawab, Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami akan beribadah Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang sungguh-sungguh untuk beribadah Tuhan. Terima kasih juga untuk orang tua yang mendampingi Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan untuk kesehatan bagi kami semua Tuhan. Terima untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Kau telah menyertai guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini berada dalam masa pandemi Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap apa yang telah Kau berikan Tuhan, setiap kejadian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Salam Kakak Cila. Shalom Jujia. Hari ini kita mau beribadah ya? Iya. Nah, kamu sudah melakukan ketaatan apa hari ini? Hari ini kalau aku disuruh mandi, aku yang cepat. Kalau aku disuruh makan, aku yang cepat. Itu aja. Apalagi? Udah itu aja. Ih, asik banget sih. Lagi ngobrol apa sih kalian? Ngobrol apa sih? Tentang ketaatan. Oh, tentang ketaatan. Iya. Kalau semuanya mandi, sudah siap-siap, itu bukti kita semua adalah taat. Yuk kita semua undang adik-adik bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri teman-teman. Bangkit berdiri teman-teman semuanya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita semuanya berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya. Kita ajak teman-teman kita ya, lipat tangannya yuk. Lipat tangannya teman-teman. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan terlalu baik buat kami. Kami semua anak-anak yang taat. Sampai hari ini kami setia Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sayang kepada kami. Selayaknya kami semua adalah taat semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan? Siap. Yuk kita mainkan yuk semua, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yes. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Iya betul. Siang jadi
senangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shandaya ralaya 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 ralaya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shandaya ralaya 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 ralaya. Anak-anak yang luar biasa yang terus mengasihi-Mu Bapa. Kau mencatat setiap anak-anak di dalam buku kehidupan. Haleluya. Terus mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita dengerin firman ya. Namun sebelumnya Kak Hosi undang untuk semuanya berdoa ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari indah ini Tuhan, kami semuanya boleh memuji, kami boleh menyembah nama-Mu. Dan tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya berkati kami semuanya agar kami boleh mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang biasanya sih kalian harusnya sih udah tahu nih. Penasaran nggak? Yuk kita buka kitabnya dari kitab Kejadian 6 ya, dari pasal 6 sampai pasal yang ke-9. Tapi hari ini kau sih bacainnya hanya sedikit aja. Yaitu Kejadian 6 ayat 9. Kau sih bacakan ya. Inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Nuh. Kalian tahu nggak siapa Nuh itu? Ya, Nuh itu adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nah, jadi ya adik-adik, pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu juga ada Kain dan Habel, mereka juga jatuh ke dalam dosa, manusia akhirnya hidup dalam dosa. Setiap hari manusia semakin hidup dalam dosa. Semakin hari banyak sekali manusia yang lahir dan semuanya berdosa. Dan akhirnya Tuhan bilang, aku menyesal menciptakan manusia dan aku ingin membinasakan mereka semuanya. Wah, adik-adik bayangin, kalau Tuhan bilang dia menyesal menciptakan manusia karena begitu banyak dosa. Akhirnya Tuhan membuat sebuah rencana. Tahu nggak? Meskipun banyak orang sedang berbuat dosa saat itu, di zaman itu, hanya ada satu keluarga yang cinta Tuhan, yaitu keluarganya Nuh. Tuhan sayang sama Nuh beserta istri dan juga ketiga anaknya. Lalu Tuhan datang kepada Nuh. Nuh, anak yang kukasihi, aku mau kamu membuat sesuatu untukku. Kira-kira Tuhan minta dibuatkan apa ya? Ya betul, Tuhan minta dibuatkan sebuah bahtera. Kalian tahu nggak bahtera yang sebesar apa? Kalau dibaca dalam Alkitab, di sini menggunakan ukuran hasta. Satu hasta itu kurang lebih sekitar 45 cm. Kalau Kak Hosi hitung-hitung ya, itu kurang lebih panjang perahunya itu 135 meter. Wah, panjang banget ya. Tingginya itu adalah 13,5 meter. Gedung berapa tingkat tuh tingginya? Sedangkan lebarnya juga 22,5 meter. Waduh, pokoknya itu besar sekali ya, seperti besarnya gedung. Tuhan suruh Nuh untuk membuat bahtera. Pada waktu itu tetangga-tetangganya Nuh lihat, diapain sih Nuh? Iya, dia diejek. Dia bilang, Nuh kamu ngapain sih? Bikin apaan sih? Gitu ya. Tapi Nuh tetap buat nggak? Iya, Nuh tetap buat ya. Dia tetap buat bahteranya. Meskipun banyak orang yang mengejek dia, tapi Nuh tetap taat. Ya, adik-adik, Nuh taat sekalipun itu adalah hal yang mustahil. Meskipun orang-orang banyak yang mengejek dia, tapi Nuh tetap taat. Dan akhirnya bahteranya jadi. Setelah bahteranya jadi, apakah langsung hujan? Tidak. Tuhan mengumpulkan banyak sekali hewan-hewan. Sepasang demi sepasang Tuhan suruh hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera. Setelah itu barulah terjadi hujan. Tadinya banyak orang yang gak percaya. Mana mungkin hujan, mana mungkin ini. Tapi terjadi hujan. Karena ketaatan Nuh beserta istri dan anak-anak dan juga menantunya dan beserta dengan hewan-hewan selamat. Terjadi hujan yang sangat besar. Tahu gak berapa lama? 40 hari, 40 malam loh adik-adik. Coba bayangin, kita seharian hujan aja udah khawatir banjir ya. Nah ini 40 hari, 40 malam hujannya gak berhenti-berhenti. Dan hujannya bukan hujan gerimis, tapi hujannya besar. Di Alkitab dikatakan tingkap-tingkap dari surga itu, dari langit itu terbuka, bayangin. Artinya hujannya tuh deres banget. Nah, tadinya orang-orang yang pada mengejek Nuh, mereka mulai ketakutan. Mereka mulai minta tolong. Tetapi sudah tidak ada jalan lagi. Akhirnya semua orang tenggelam. Semuanya mati, semuanya binasa. Kenapa? Karena Tuhan menghukum mereka. Adik-adik tahu kenapa Tuhan menghukum mereka? Ya, karena mereka semua hidupnya penuh dengan dosa. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka nggak lagi dengar kata-kata firman Tuhan. Tapi Nuh diselamatkan beserta dengan keluarganya. Kenapa? Karena dia mau taat. Adik-adik, mungkin saat ini di antara kalian semua mungkin banyak yang bilang, iya pasti taat itu adalah nurut. Nurut sama siapa? Nurut sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan gak kelihatan Kak Hosi, aku gak bisa lihat Tuhan Yesus. Iya, memang tidak bisa kelihatan, tapi Tuhan Yesus ada.
paling tidak buktikan dengan taat pada orang tua. Pada saat orang tua bilang, "Nak, mandi ya," langsung buru-buru mandi nggak? Pada saat orang tua kita bilang, "Nak, berdoa ya," berdoa nggak? Nah, itu adalah contoh kecil dari ketaatan. Kalau kalian saja bisa taat sama orang tua, kalian pasti bisa taat sama Tuhan Yesus. Kenapa coba? Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di bumi untuk kita loh, adik-adik. Siapa yang mau belajar taat di sini? Ya seperti Nabi Nuh ya, dia mau taat, akhirnya Tuhan selamatkan. Setelah 40 hari, 40 malam hujan gak berhenti-berhenti, akhirnya hujannya berhenti. Terus apakah airnya langsung surut? Oh tidak, belum. Tidak langsung surut, itu masih tunggu berapa hari kemudian. Lalu setelah airnya surut, mereka semua keluar dari bahtera. Baik Nabi Nuh, istri dan ketiga anak dan mantunya beserta juga dengan hewan-hewan. Nah, kalian tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh saat itu? Pada saat mereka semua keluar dari bahtera, yang pertama kali mereka lakukan adalah mendirikan mezbah. Apa itu mezbah? Mendirikan mezbah ucapan syukur. Hari ini kita mau belajar ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama, taat. Kita belajar dari Nuh, dia taat meskipun banyak orang yang mengejek dia, meskipun banyak orang yang meremehkan dia, tapi dia taat perintah Tuhan. Dia nggak tanya macam-macam, Tuhan kenapa mesti sepanjang itu, kenapa mesti selebar itu. Dia nggak tanya, dia bikin, dia kerjain. Karena apa? Itu perintah Tuhan. Sama, kenapa sih aku mesti nurut sama orang tua? Itu perintah Tuhan. Kenapa aku mau ngelawan? Itu perintah Tuhan, nak. Jadi mulai sekarang, yuk kita belajar taat. Taat sama orang tua, taat pada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, dirikan mezbah. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah jadikan aku anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan kasih. Kita belajar bersyukur. Itu yang Tuhan mau. Di tahun integritas ini anak-anak Tuhan diuji. Apakah kalian semua bisa kuat tahan ujiannya? Kita harus belajar dari sekarang ya adik-adik ya. Dan kalau sih percaya, pasti kalau kalian semua mau sungguh-sungguh minta pertolongan Roh Kudus, pasti kalian semua akan menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar taat dan kita mau belajar untuk selalu bersyukur. Terima kasih. Tuhan semua berkati. Sampai ketemu minggu depan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kau diundang untuk kita doa menutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah belajar dari seorang yang bernama Nuh. Tuhan Yesus, kalau Nuh saja boleh menjadi orang yang taat, kami percaya kami juga bisa menjadi orang yang taat. Jadikan kami Tuhan Yesus anak-anak yang mau taat pada orang tua kami, anak-anak yang mau taat terlebih pada Tuhan Yesus. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk kami selalu membangun mezbah di rumah kami, untuk kami selalu bersyukur Tuhan apapun kondisi dan keadaan kami saat ini. Jadikan kami Tuhan Yesus anak-anak yang sungguh hebat, yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Jadikan kami anak-anak yang cinta Tuhan Yesus mati-matian, yang mau memberikan hidupnya sungguh-sungguh sepenuhnya buat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan Tuhan setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menjaga, menyertai, memberkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan semua berkati. Sampai minggu depan ya.